Halo Kaki, Capricorn mendatang di Fortune Star 222 ya. Untuk kamu semua yang punya Capricorn di birth chartnya, ini untuk kamu. Atau siapapun kamu yang tertarik dengan atau berhubungan dengan Capricorn, juga mungkin pesannya bisa untuk kamu, karena gue cuma baca energi ya, yang tidak punya batas ruang dan waktu. Jadi sebenarnya ini reading timeless. Kapanpun kamu masuk ke channel ini, memang kamu energinya di sini gitu. Dan energi itu bisa ketuker ya, tergantung berapa intensitas dari hubungan kamu dengan dia. Nanti setelah baca tarot, gue akan tarik oracle card untuk nasihat dan petunjuk kamu memperkuat atau memberi petunjuk gimana ke depannya ya. Ini ada apa nih Kak? Loncat-loncatan semua gini kartunya. Ini kan udah mau lebaran ya. Pertama gue cuma nyampein selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Dan nanti setelah ini gue, kalau masih tertarik, gue akan kasih sedikit info sedikit aja tentang pergerakan planet dan dampaknya ke general chart kamu sebagai Capricorn ya, rising, moon atau sun sign. Itu kenanya di bagian apa, di aspek apa dari hidup lo gitu. Eight of Cups. Oke. Nanti ini Eight of Cups. Itu general energinya bicara tentang Eight of Cups. Artinya di sini adalah kamu lagi mencoba meninggalkan sesuatu. Capricorn secara general lagi ingin meninggalkan suatu kondisi, suatu masalah, suatu keadaan ya, entah itu apa, untuk menuju ke wish fulfillment, harapan yang dinanti-nantikan. Di bawahnya ada the star, atau kalian lagi berhubungan dengan seorang Aquarius ya kan, atau mencoba untuk healing, memperbaiki diri. Energi yang gue terima sih kalian lagi memperbaiki diri, dalam arti self worth, lagi mencoba untuk memperbaiki diri, mencoba untuk bertumbuh menjadi yang lebih dewasa gitu. Situasi kamu sekarang adalah Queen of Cups in reverse. Di kartu ini lucunya ya, gue udah perhatiin semuanya. Biasanya kalau yang berbau cups gitu ya, semuanya ada ikan-ikannya gitu. Nah, pas di queennya malah nggak ada ikannya, adanya kura-kura. Ya, oke. Kalian berhubungan dengan water sign ya, entah itu Pisces, Cancer atau Scorpio. Ciri-cirinya mereka, karakternya mereka adalah sensitif, empatinya tinggi, dia sangat emosional, dan mereka sangat sensitif dengan lingkungan dan sekitar, orang-orang sekitarnya. Itu gue lagi generalisasi nggak semua seperti itu, tergantung juga bercatnya. Tapi kalau Queen of Cups ini secara personal melambangkan Cancer sih buat gue ya. Cancer buat kalian tuh ya.
Ya, Cancer itu memang jodohnya, bukannya jodoh sih, maksudnya yang cocok sama Capricorn memang Cancer, karena Cancer sangat nurturing dan mereka dan memang excess polarity-nya itu kebalikannya si Capricorn kalian ya. Biasalah kalau di magnet kan positif negatif saling tarik menarik. Nah, seperti itulah Capricorn dengan Cancer. Mungkin kalian juga nggak tahu ya, zodiaknya mereka secara utuh, berchartnya orang itu apa ya kan. Yang jelas di sini artinya kalian punya kalian lagi dealing dengan masalah relationship, kontrak, marriage, perkawinan ya, atau bisnis partner. Oke. Ya. Fondasinya adalah, tapi ini kebalik loh, kalau kebalik artinya ya kalian punya masalah. Jadi bukan kalau begini tuh oke aja gitu kan, atau cintanya bisa dibilang cintanya sudah tidak ada cinta di situ. Gak enak ya ngomongnya ya, tapi ya gue coba baca kartunya, maaf ya. Yes, fondasinya adalah fokus kamu itu ada di Two of Swords. Kamu lagi kamu lagi disuruh milih. Two of Swords itu kamu lagi dihadapi dengan dua pilihan. Dengan dua pilihan, entah itu dua orang, dua situasi yang berbeda. Sudah. Yang baru saja lewat adalah Four of Pentacles in reverse. Ini reverse, ini tetapnya. Okay. Gue suka banget sama nih kartu, tapi Four of Pentacles ini benar-benar kadang-kadang kayak nggak punya hati. Soalnya gambarnya binatang jelek banget, lagi gigitin koin lagi. Mungkin kalian bisa lihat nggak sih? Agak terlalu bagus kebalik. Artinya kalau itu tegak itu kalian terlalu holding on gitu, terlalu istilahnya kalian susah untuk letting go gitu, susah release, terlalu berpegang pada koin itu kan material possession, atau itu pekerjaan, atau itu hubungan ya, relationship mungkin. Kalian terlalu holding on too much gitu, tapi ini udah rilis akhirnya gitu. Ini kalian sudah siap untuk letting go. Keren, karena ini artinya kamu nggak blok diri kamu sendiri. Kalau kamu nahan semua itu, jadinya kamu nggak bebas bergerak malah gitu. Ini juga reverse. Nine of Swords in reverse, keren. Itu juga keren tuh balik. Nine of Swords itu bikin kamu suka susah tidur karena cemas, khawatir, pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak real ya, nggak nyata gitu. Cuma kekhawatiran aja gitu, imajinasi yang salah digunakan untuk kekhawatiran jadinya. Tapi bagusnya ya kamu udah bisa ngelepasin itu, kamu udah bisa melihat mana yang real, mana yang enggak gitu, dan bisa menempatkan persepsi. Kamu udah mulai bisa bermain persepsi, dalam arti semua itu apa yang ada yang di pikiran kita tuh semua real ya, semua itu real, bukan ilusi, semua itu real. Apapun yang kamu percaya itu real. Jadi kamu mau percaya itu negatif atau itu positif, itu real. Jadi enaknya mendingan percaya yang positif, tapi juga jangan berhalusinasi dalam arti ngelihat gula ya, ngelihat garam itu garam,
jangan terus berpikiran positif kalau itu gula gitu, itu halu. Oke, kalau masih kalau segala hal itu masih hanya dalam pikiran ya, tidak ada wujudnya gitu, nah silahkan berpikiran positif. Kalau jelas ada wujudnya, jangan bisa dirasain, bisa dilihat, bisa dipegang gitu kan, itu jelas gitu. Ada datanya gitu, ada memorinya kan ya. Kalau belum ada, mendingan ngelihatnya yang positif gitu. Oke? Outcome-nya yang akan terjadi masih reverse juga, masih kebalik juga. Five of Cups in reverse. Ini tegaknya, ini kebaliknya. Kamu masih kayak kamu masih belum mau menerima kalau kamu kehilangan ya. Capricorn, lo tau gak sih kartu lo tuh di tarot deck itu the devil gitu kan panggilan kamu. Gak enak banget sih namanya, cuman ya seperti itu gitu kan. Terima aja kali ya. Karena kamu memang kamu kan earth sign ya. Earth sign tuh material positionnya juga tinggi. Tapi kamu juga grounded sih gitu. Mungkin kekeras kepalaan kamu yang bikin susah untuk move on ya, gue sih ngeliatnya gitu. Atau kamu terlalu bimbang akan dua pilihan yang saran gue yang tidak tahu apapun kondisi lo, ini general reading ya, ambil yang sesuai aja, jangan paksain kalau emang nggak sesuai. Dalam memilih itu kita harus bisa lebih fokus dengan apa yang kita rasa, bukan dengan pikiran, tapi dengan apa yang kita rasa. Karena kan dalam memilih itu biasanya kita selalu cenderung untuk memilih apa yang bikin kita happy, bukan idealnya happy itu harus bagaimana, bukan, karena setiap orang punya happy yang berbeda gitu. Jadi kita harus bisa mengerti dulu apa yang membuat saya senang, bukan orang itu, bukan siapapun untuk saya gitu. Oke? Gue sekarang tarik ini ya, apa namanya, oracle card ya, minta petunjuk sama nasihat dari semesta. Energi semesta, tolong kasih sekelumit pencerahan buat Capricorn. Ini untuk 2 minggu, untuk dari tanggal 15 sampai 31 Mei, tapi ini timeless ya. High Priestess. Bisa becang sih. Oke, High Priestess. High Priestess itu kartunya si Pisces. High Priestess itu intuisi. Ya. Intuisi, kita harus bisa mau mendengarkan lagi suara hati kita. Itu tadi, dalam memilih kita harus bisa mendengar intuisi kita sendiri, karena intuisi kita itu selalu tahu jawaban apa yang terbaik buat diri kita. Di saat kita sering melupakan diri kita atau memposisikan diri kita di bawah kebutuhan orang lain, kita jarang banget kita mau mendengarkan diri kita sendiri. Apa yang terbaik buat orang lain, apa menurut orang lain itu bagus, apa menurut orang lain. Tapi kan gue punya ini, gue punya itu, nanti mereka begini, tadi dengerin suara hati nurani. Oke. Intuisi itu adanya di situ, dari nurani. Di sini bilang you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Gue tarik satu lagi ya. Di sini bilangnya ya, kalian punya pengetahuan
untuk membantu orang lain melalui penyebaran atau mengajari hal-hal yang spiritual. Gue takutnya kok ketukar sama gue ya. Gue takutnya kayak energinya ketukar sama gue. Capricorn, compassion. Oke. Kuan Yin, Dewi Kuan Yin. Oke, compassion. Release judgment about yourself and others, and focus on the love and light that is within everyone. Oke. Jadi di sini maksudnya compassion itu adalah di saat kita mencoba untuk menerima diri kita sendiri, mendengar suara hati kita, nurani kita, dan tanpa ngejudge, tanpa menghakimi diri kita, ya, menerima diri kita juga bisa akhirnya melihat, menilai dengan kacamata yang compassion tadi, ya, bagaimana melihat dengan compassion itu dengan love, ya, dengan kasih dan terang. Gimana sih rasanya menerima diri sendiri dan diterima apa adanya, gitu kan, sehingga kita juga bisa melihat orang lain dengan rasa yang sama, gitu. Semoga pada ngerti ya, nyampe gitu maksudnya message gue. Oke. Udah gitu aja dulu untuk tarotnya. Sekarang gue mau ngasih sedikit petunjuk untuk planet movement, ya, pergerakan planet-planet, energinya itu berdampak apa ke chartnya Capricorn, rising sun and moon sign. Oke. Oke. Planet-planet yang lagi retrograde dan lagi jalan mundur itu Venus, Saturn, dan Jupiter. Oke. Mereka retrograde artinya kita diminta untuk merevaluasi, melihat lagi, kita dikasih kesempatan gitu. Kita dikasih kesempatan untuk melihat lagi hal-hal yang ngambang, yang kita tinggalkan tapi ngambang dan tidak selesai gitu, atau yang masih ganjal, yang masih ganjel gitu kan di kita. Terus atau dan bahkan memperbaiki dan melihat lagi, mengerevisi semuanya itu apa bisa kita bawa lanjutkan ke depan gitu. Nah, sekarang Venus itu retrograde di Gemini. Gemini itu ada di keseharian kamu. Artinya kamu diminta untuk untuk melihat lagi lebih dalam, lebih jelas, lebih clear, mempertimbangkan lagi keseharian kamu, daily activity, ya, dan bagaimana kamu menggunakan waktu, efisien atau enggak. Terus masalah service ke orang lain itu seperti apa, dan bagaimana kamu menganalisa, berpikir, kebiasaan kamu dalam menganalisa hal-hal itu minta direvisi, dan bahkan di relationship juga, ya, bagaimana kamu service pacar, istri, suami, anak, ya kan, orang tua, itu seperti apa gitu, pekerjaan gitu. Nah, terus itu Venus dia akan ghost direct untuk tanggal 21 Juni. Nah, itu kita dikasih kesempatan kedua untuk menjalin hubungan lagi dengan yang sudah lewat atau yang masih ganjel, untuk diperbaiki atau dikelarkan sekalian gitu. Terus untuk Jupiter, kunci keberuntungan kamu ada di diri kamu sendiri, yaitu kamu diminta untuk memperbaiki diri, mengevaluasi diri, introspeksi diri dalam segala hal, identitas, penampilan, semuanya. Bagaimana kamu mengapproach kehidupan kamu, ya,
Untuk Saturn, Jupiter itu kan keberuntukan ya, keberuntungan. Jadi itu dia directnya nanti bulan Juli. Terus untuk Saturn itu sukanya stabilitas, struktur, organisir, dan kemapanan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, Saturn kamu itu ada di rumah kedua, yaitu ekonomi, keuangan, material, possession ya, material ini kamu, terus value, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai bahkan pemikiran apa yang berguna, apa yang enggak, etika dalam bekerja, karena ini semua mengenai lebih tentang materi dan keuangan gitu. Jadi kamu Saturn itu suka biasanya minta kita untuk membiasakan untuk lebih disiplin, untuk bisa membangun kemapanan dan stabilitas yang berjangka panjang gitu. Dan kamu diminta untuk merevisi dan merevaluasi semua itu ya, bagian keuangan, untuk bagian keuangan, kerjaan, materi possession ya gitu. Oke? Kalau ingin tahu lebih banyak seperti bulan depan Merkuri yang akan retrograde ya. Sebenarnya sekarang juga Pluto masih retrograde, tapi bukan bulan Mei. Jadi udah sejak bulan Januari kalau nggak salah Pluto ini retrograde, sampai sekarang masih retrograde. Jadi itu masalah ending and beginning ya, transformasi lah. Kalau kalian masih ingin tahu juga lebih tertarik untuk lebih jelasnya personal aja ya. Terus ada South Node dan North Node, itu masalah nasib dan takdir, arahnya kemana sih secara general kolektif energi ini. Oke? Makasih udah mau nonton. Selamat lebaran sekali lagi, dan jangan lupa kalau suka jempolnya, terus subscribe. Oke? Dah.